Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa di dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Batra Iman Ciputat. Mari saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu atas anugerah kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami, umat-Mu yang percaya. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon bimbingan dan pimpinan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami dapat melakukannya dalam hidup beriman kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama di pagi hari yang indah ini terambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang menyatakan, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, kita hidup tidak terlepas dari berbagai macam persoalan
dan tantangan kehidupan. Persoalan dan masalah dalam kehidupan itu sudah menjadi bahagian kita sebagai manusia. Demikian pula halnya dalam menjalankan tugas pelayanan yang dikaruniakan kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Berbagai persoalan bisa muncul dalam sepanjang proses pelayanan yang kita lakukan. Persoalan itu dapat diatasi jika para pelaku pelayanan memiliki suatu komitmen yang kuat untuk melayani dalam keteladanan Yesus, serta memiliki iman yang teguh kepada Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di satu sisi, tantangan dan masalah kehidupan dalam pelayanan ini harus kita hadapi. Namun pada sisi lain, dalam pelayanan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para pelayan Tuhan, ada orang yang tadinya tidak percaya menjadi percaya melalui kuasa pertolongan Roh Kudus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita memperhatikan ayat-ayat sebelumnya, di sana dikisahkan tentang pelayanan perdana yang dilakukan oleh Rasul Paulus di daratan Eropa. Dan atas pertolongan Roh Kudus, pelayanan pemberitaan firman Tuhan itu membuahkan hasil yang baik. Seorang perempuan saleh bernama Lydia, ia membuka hati bagi pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus. Bahkan ia juga menerima diri bersama dengan keluarganya untuk dibaptis. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Dan saudara, rumah Lydia menjadi basis bagi pelayanan Paulus di kota Filipi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selain ada yang mau menerima dan percaya kepada pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus, namun tantangan juga mulai menghadang pelayanan Paulus. Dalam perikop bacaan kita hari ini, diceritakan bahwa tantangan itu datang dari seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung dan berhari-hari mengganggu dan mengambil keuntungan dari pelayanan Paulus. Maka Paulus pun dengan tegas dan keras mengusir roh itu sehingga keluar dari hamba perempuan itu. Roh tenung itu diusir oleh Paulus dari hamba perempuan itu. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, ada dua hal yang dapat kita pelajari. Dan tentunya hal ini juga berguna bagi kehidupan beriman saudara dan saya. Yang pertama, saudara, anugerah keselamatan itu bisa menjangkau dan tersedia bagi siapapun juga, tanpa memandang jenis kelamin, suku bangsa, atau status sosial di masyarakat. Walaupun di kalangan bangsa Yahudi, perempuan dianggap bukan hal yang penting dan terutama, tetapi Tuhan dapat berkarya dan memberikan anugerah iman kepada Lydia, sehingga ia beserta dengan keluarganya menerima pelayanan baptisan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Hal kedua, saudara, kita juga dapat melihat bahwa di dalam setiap pekerjaan pelayanan, kita juga
menghadapi berbagai tantangan, cobaan yang berasal dari kuasa kegelapan. Setiap pemberitaan Injil dimanapun dan kapanpun dan kepada siapapun selalu akan mendapat gangguan dari si seteru kita, yaitu si iblis. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Melalui firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9 kita diingatkan bahwa si seteru kita itu atau si iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kita harus berhati-hati dan kita harus mewaspadai hal ini. Siapapun kita, kalau kita menjadi lemah, maka kita mudah untuk diperdaya oleh si seteru kita itu, yaitu si iblis. Bagaimana menghadapi dan melawan setiap godaan dan cobaan dari si iblis? Firman Tuhan mengatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Iman yang teguh yang tertuju hanya kepada Kristus Tuhan yang penuh kuasa itu. Karena itu saudara, bagaimanapun besar dan hebatnya kuasa si jahat, itu tidak mungkin dapat menghambat, apalagi menggagalkan pekerjaan Tuhan. Kita melawan kuasa dari si jahat dengan iman yang teguh, iman yang sungguh kepada Kristus. Dengan iman yang teguh, Rasul Paulus pun dapat menghalau dan mengusir kuasa roh jahat. Tentunya hal itu juga berlaku bagi kita yang percaya. Ketika kita memberitakan Injil, Tuhan akan menolong dan menyertai pelayanan kita. Tidak ada kuasa apapun yang dapat bertahan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan iman percaya kita, dan biarlah dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani, kita tetap hidup hanya mengandalkan Tuhan, dan kiranya melalui tugas pelayanan yang kita lakukan, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami renungkan bersama di pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami senantiasa dapat terus berjaga-jaga. Jangan sampai lengah, karena si seteru kami, yaitu si iblis, senantiasa hendak memperdaya kehidupan kami. Kiranya kami tetap kuat dan teguh dalam iman yang tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami hanya berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan, maka kami dapat melawan setiap pencobaan
yang datang dalam kehidupan kami. Ajarlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kehidupan kami dalam kesaksian memberitakan Injil keselamatan itu melalui kuat kuasa Roh Kudus, banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kehidupannya. Kami menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan beriman kami, kerap kali kami diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan hidup. Namun kami yakin dan percaya, penyertaan dan perlindungan serta kasih Tuhan selalu menaungi kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi kehidupan gereja-Mu. Kiranya di dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan, gereja-Mu tetap senantiasa berharap, bersandar, mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Kiranya kehadiran gereja-Mu di tengah kehidupan masyarakat dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga lewat kehadiran gereja Tuhan, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, berkatilah setiap kami, baik pribadi maupun keluarga, yang pada saat ini bersama-sama mengambil bagian di dalam program Morning Call GPIB. Kami sebagai pribadi, kami sebagai keluarga, dan sebagai gereja-Mu senantiasa kiranya hidup diberkati oleh Tuhan, dan di tengah situasi kondisi kehidupan yang syarat dengan berbagai macam persoalan dan pergumulan kehidupan, kiranya kami tetap hidup hanya mengandalkan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, ketika kami sungguh-sungguh hidup beriman teguh kepada Kristus, maka kami dapat menghadapi setiap persoalan dan tantangan hidup itu. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap persoalan hidup yang kami hadapi. Saat ini kami masih dalam situasi kondisi pandemi COVID-19. Kiranya kami dapat tetap menjaga kesehatan kami dan melakukan protokol kesehatan dengan baik. Bapa di sorga, berkatilah akan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah kami, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, yang mereka dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh akan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Dan kami sebagai warga masyarakat dapat tetap menjaga kehidupan yang tenang dan kondusif. Kami hidup saling menghormati dan menghargai, dan juga kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus bagi kami sebagai gereja yang Engkau hadirkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang kami cintai. Bapa di dalam surga, inilah doa kami, permohonan dan syukur kami. Doa syafaat ini kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, demikianlah program Morning Call GPIB di pagi hari ini, di mana kita bersama-sama telah merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya di dalam kita menjalani aktivitas kehidupan di pagi hari ini, kita senantiasa dituntun, disertai, dan diterangi jalan kehidupan kita oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.